Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin baskom. Aku bakalan masukin whipping cream. Ini tuh sebenarnya satu bungkus ini tuh 300 gram ya. Cuman kemarin tuh udah kepake 200 gram gitu. Ini sisanya 100 gram ya teman-teman ya. Jadi ini nggak perlu ditimbang lagi. Jadi kita masukin 100 gram whipping cream. Lanjut di sini aku ada 1 saset susu Denkau. Ini langsung aja kita masukin ya. Kalau kalian pengen lebih berasa Denkaunya, boleh banget ditambahin. Next aku bakalan masukin 150 ml susu full cream. Ini kalau kalian nanya bisa diganti air apa enggak, bisa banget ya teman-teman ya. Dipasin lagi full creamnya ini tuh keadaan dingin, biar nanti pas di mixer dia ngembang. Dan jangan lupa ditambahin perasa. Di sini untuk perasanya aku pakai kental manis aja ya, kurang lebih 50 ml. Ini langsung aja kita masukin. Kalau kalian butuh rekomendasi produk yang aku pakai, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan rekomendasiin semua produk-produk yang aku pakai di situ, termasuk whipping cream. Biasanya whipping cream itu kalau beli offline agak susah, jadi aku saranin beli online aja. Setelah itu kita langsung aja mixer pakai kecepatan penuh, kurang lebih 3-4 menit ya. Soalnya whipping cream ini lebih cepat ngembang gitu loh teman-teman daripada kita pakai SP. Biasanya teman-teman kalau nggak punya SP bisa pakai maksud aku kalau teman-teman gak punya whipping cream, adonannya tuh bisa diganti SP gitu loh teman-teman. Tapi aku lebih rekomendasiin pakai whipping cream ini ya, karena menurut aku rasanya tuh lebih lembut gitu. Tuh kalian bisa lihat sendiri kalau pakai whipping cream tuh teksturnya kayak gini. Lebih simple juga sih menurut aku kalau pakai whipping cream, tapi terserah kalian. Kalau kalian mau pakai SP atau mau dijadiin part 2 nya, kalau kalian pengen dibuatin part 2 nya, kalian bisa langsung aja komen-komen ya teman-teman ya. Ini part pertama aku pakai whipping cream. Kalau teman-teman penasaran pakai yang versi SP nya, langsung aja komen-komen ya. Insya Allah nanti aku bakalan buatin kalau teman-teman tertarik. Ini kita mixer terus aja, pokoknya sampai dia tuh ngembangnya tuh dia nggak bisa tumpah gitu loh teman-teman, bener-bener super kaku gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya. Sebenarnya ini tuh udah finally tekstur gitu teman-teman, kaku dan berjejak. Ini tuh kalau dibalik dia nggak tumpah, jadi bener-bener teksturnya bagus banget. Kalau pakai SP kemungkinan dia tuh masih ada meleleh-melelehnya gitu loh. Aku juga nggak tahu sih, ini padahal udah teksturnya udah pas. Mungkin kalau di luar kamera tuh masih ada gerindilannya gitu loh teman-teman. Jadi ini aku agak lamaan gitu nge-mixernya, tapi walaupun lama, paling mentok itu 4 menit udah ngembang ya. Jadi ini tuh nge-mixernya emang nggak butuh lama. Dan aku saranin banget kalau teman-teman mau buat ini, ingat satu hal ini ya teman-teman ya, pakai air dingin, jangan coba-coba pakai air biasa. Soalnya kalau pakai air biasa nanti bakalan gak ngembang gitu loh. Bahkan kalau pakai SP pun harus pakai air, maksud aku pakai es batu gitu loh. Jadi ada tekstur-tekstur es batunya. Dan kalau kalian nanya bisa nggak kalau nggak pakai mixer, nggak bisa ya teman-teman ya, harus pakai mixer. Kalian bisa lihat sendiri bentukannya tuh bener-bener kaku gitu loh. Dan aku bakalan masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini biar dia gampang dibentuknya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, dia nggak gampang tumpah gitu, jadi harus dibantu kayak gini. Dan ini tuh hasilnya banyak banget, padahal aku cuma pakai 100 gram whipping cream aja. Sebenarnya di whipping creamnya itu tuh udah ada petunjuknya gitu loh teman-teman, kita tinggal ngikutin aja. Dan aku saranin banget kalian pakai merek whipping cream seperti yang aku punya, karena seperti yang aku punya itu harganya paling ekonomis gitu loh menurut aku. Jadi kalau kalian pengen buat es krim yang ekonomis, kalian bisa langsung aja pakai resep aku. Insya Allah aku pakai produknya tuh yang aman di kantong gitu loh. Dan ini ujungnya aku potong ya biar udaranya tuh keluar. Dan yang kedua ini aku bakalan pakai sepuit atau
apa sih cetakannya ya teman-teman ya. Untuk cetakannya aku pakai cetakan churros yang jumbo, kalian bisa lihat sendiri tuh kayak gini bentukannya. Ini juga ada di deskripsi kalau kalian mau pakai ini juga. Ini biasanya kalau jual, maksud aku kalau beli di tempat kue gitu loh teman-teman. Dan jangan lupa siapin cup. Untuk cupnya di sini aku udah siapin cup yang ukuran 200 ml gitu, jadi agak memanjang. Dan caranya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini tuh aku buat tengahnya bolong teman-teman, atau ada lubangnya gitu. Tuh kan bisa lihat sendiri. Jadi yang aku isi itu melingkar cuman pinggirannya aja, biar isinya tuh nggak terlalu banyak. Sebenarnya walaupun dalamnya udah aku bolongin, ini tetap makan es krim banyak sih. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh bisa banget dibentuk karena dia kan kokoh ya, nggak mudah leleh. Jadi dia bisa banget dibentuk seperti ini, kayak menara gitu. Pokoknya tinggal diputer-puter aja. Kalau menurut kalian udah cukup, tinggal dikasih muncung aja atasnya. Tuh, untuk satu resep jadinya banyak banget. Ini tuh jadi 5 cup gitu, cup ukuran kecil-kecil kayak gini ya. Dan menurut aku satu cup ini tuh udah puas banget, seriusan. Kalau kalian penasaran sama es krim ini ya, kalian bisa langsung aja cobain. Dan jangan ngarep rasanya kayak yang ori beneran ya teman-teman ya, karena ini tuh beda gitu loh. Gimana juga aku jelasinnya, pokoknya intinya kalau kalian penasaran sama es krimnya, ini tuh beda sama yang lagi viral sekarang ini. Kalau udah seperti ini bisa langsung aja dihias atau di freezerin dulu. Tapi di sini aku bakalan hias dulu ya teman-teman ya. Hiasnya aku bakalan pakai glaze coklat karena di sini aku mau buat varian Oreo. Jadi ya terserah kalian aja sih, kalian mau dikasih hiasan apa, di Oreo kayak gini juga oke, dikasih coklat juga nggak apa-apa. Cuman karena aku tuh suka banget sama coklat teman-teman, aku tuh suka banget coklat, suka banget pedes. Jadi ya kita nggak mungkin kan buat varian pedas, jadi kita buat varian coklat Oreo aja. Jadi kita hias melingkar seperti ini. Sebenarnya random sih, kalian mau ngehias kayak gimana terserah kalian, gak ada yang ngebatasin di sini. Terus di sini aku ada Oreo. Ini untuk Oreonya sebenarnya topping aja. Jadi kalau kalian nggak mau beli Oreo yang kayak gini, bisa beli Oreo yang bubuk gitu, biar lebih murah. Katanya sih lebih murah ya, tapi ada juga sebagian orang ngomong yang udah hancur gitu malah lebih mahal. Jadi ya disesuaikan aja sama kantong kalian. Di sini karena aku beli yang kecil jadi lumayan hemat gitu lah teman-teman. Dan kita langsung aja tabur-taburin sedikit di atasnya. Tuh kayak gini aja. Aku ngehiasnya random sih karena emang di sini tuh aku kurang bisa plating atau ngehias makanan tuh emang kurang jago gitu. Dan ini dia hasilnya. Ini tinggal dimasukin aja ke dalam kulkas kurang lebih 8 jam. Jangan lupa untuk pakai suhunya tuh bener-bener tinggi ya teman-teman ya. Kalau nggak tinggi tuh dia nggak bisa beku gitu loh teman-teman. Tapi tenang aja, walaupun dia nggak dingin atau nggak beku, dia tuh tetap kokoh gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri kurang lebih teksturnya seperti ini. Tuh, tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku saranin kalau kalian buat es krim ini porsinya lebih sedikit lagi ya teman-teman ya. Soalnya aku makan ini kebanyakan agak sedikit enek gitu loh. Jadi kalau kalian mau buat ini porsinya dikecil-kecilin aja biar nggak mubazir gitu loh kalau nggak habis. Buat teman-teman yang udah nyobain resep aku, kalian jangan lupa untuk tag aku di Instagram ya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.